wa bihi nasta'inu umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Ibu semua, pada pagi hari ini kita bisa mulai lagi kajian rutin kita Majelis Taklim As-Sakinah SD Muhammadiyah Sembilan Malang. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mudah-mudahan langkah kita hari ini tidak menjadi langkah yang sia-sia. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih juga Ustaz Ifir atas kehadirannya. Bulan kemarin mohon maaf jadwalnya sudah fix tapi akhirnya ternyata belum dapat izin. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Baik, untuk efisiensi waktu kita persilakan Ustaz Ifir untuk sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bu, apa enggak terlalu rapat ya? Iya, Mas. Saya bukan 1 meternya, tapi ini satu hal yang memang mau nggak mau harus kita taati. Dan kalau boleh, itu pintunya kita buka. Yes. Yang dua enggak bisa pintu. Nggak bisa dibuka. Iya, cuma satu itu aja. Sekarang anjurannya adalah mengadakan acara di luar ruangan, bukan di dalam ruangan. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa bersilaturahim setelah sekian lama kita semua terkurung di rumah dan kita semua terkendala dalam berbagai macam hal untuk kemudian membuat dan mengadakan kegiatan yang sifatnya adalah mengumpulkan massa. Dan kita patut bersyukur kepada Allah, akhirnya dalam perjalanan sekian bulan, ini sudah hampir 6 bulan, kita semua Allah berikan banyak sekali pelajaran dan hikmah. Akhirnya perlahan-lahan sekarang ini Allah mulai memberikan banyak sekali kemudahan untuk kita kemudian bisa sekali lagi beraktivitas walaupun dengan berbagai macam hal baru yang harus kita ikuti dan kita taati. Berbagai macam hal yang kemudian yang awalnya kemarin-kemarin kita abaikan, sekarang harus benar-benar kita taati. Semoga apa yang kita jalani sekarang ini menjadi banyak sekali memberikan pelajaran dan kebaikan untuk kita semua. Dan kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi kebaikan dan jalan untuk kemudian menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini insya Allah memberikan banyak sekali hikmah dan kebaikan. Karena sekarang ini berkumpul itu masih menjadi hal yang dipersoalkan, ya. Apalagi kemudian perkumpulan itu adalah perkumpulan yang kembali ke masjid atau perkumpulan yang kemudian membicarakan banyak hal tentang kebaikan-kebaikan ad-din ini. Orang sekarang mencari-cari untuk kemudian bisa menyerang kita dari segala sisi, ya. Dan ketika ada satu hal yang terjadi, ya sesuai dengan keadaan sekarang, teridentifikasi misalnya positif, itu yang diserang itu adalah acaranya, ya. Itu disebut sebagai ini ngadain acara nggak sesuai protokoler, akhirnya membuat klaster baru dan seterusnya. Padahal insya Allah selama kita taat dan kita mau kemudian menjalani disiplin dengan sangat baik, insya Allah keadaan-keadaan seperti itu bisa kita hindari. Kenapa sekarang ini orang menjadi takut?
Karena memang di satu sisi pengetahuan kita terbatas, di sisi yang lain ini yang paling banyak kemudian orang lain adalah menerapkan kedisiplinan, ya, kedisiplinan diri. Ini yang kemudian akhirnya menyebabkan keadaan sekarang dengan COVID-nya itu nggak selesai-selesai, karena disiplin diri kita kurang. Ya, kalau kita tidak mengadakan acara atau kita tidak berkegiatan di luar, nggak mungkin. Mau sampai kapan kita di rumah? Mau sampai kapan kita hidup tanpa ada kejelasan? Maka yang harus kita lakukan adalah mengedukasi keluarga kita, mengedukasi diri kita untuk bagaimana kita beraktivitas dengan aman di luar, dan kita bisa memutus tali rantai dari penyebaran COVID. Ya. Karena kalau kita menunggu sampai ada vaksin, WHO sudah mengatakan kayaknya nggak akan ada vaksin, nggak akan ada, nggak sampai kapan. Maka kitalah yang harus kemudian menunjukkan hidup disiplin tentang bagaimana keadaan kita yang harus kita tegakkan dan kita lakukan. Jadi ketika ada hal-hal yang kemudian nanti berkaitan dengan sakit, penyakit dan seterusnya, itu jangan menyalahkan acaranya, ya. Tapi memang keadaan yang terjadi pada pribadi, dan itu bagian dari takdir yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan satu materi tentang bagaimana kita bisa mendampingi buah hati di tengah pandemi dengan bahagia tanpa stres, gitu ya. Bagaimana kita bisa membersamai buah hati di tengah pandemi tanpa stres. Nah, ini satu hal yang sekarang sedang mewabah selain COVID-19, ya. Banyak orang tua dan keluarga alhamdulillah terselamatkan dari COVID, tapi ternyata tidak terselamatkan dari penyakit hipertensi, tidak terselamatkan dari penyakit stres. Padahal stres itu jauh lebih bahaya. Kenapa? Karena menurunkan banyak sekali imunitas dalam tubuh kita. Dan kalau sudah stres, itu penyakit apa saja muncul, sekalipun kita nggak kemana-mana, gitu. Urusannya hanya sebetulnya dengan anak, urusannya hanya dengan keluarga di dalam rumah, sudah nyala. Urusannya dengan anak, dengan rumah, tapi kemudian melebarnya kemana-mana. Kondisi gangguan ini ternyata menjadikan kita tidak punya satu penyakit, begitu. Ternyata banyak penyakit. Nah ini dan yang sebetulnya juga harus kita waspadai, ya. Karena begitu ibu sudah stres, anak sudah stres, bapak sudah stres, keluar rumah di tengah banyaknya wabah virus ini, ya otomatis sangat rentan sekali untuk tertular. Maka ayo kita mulai bagaimana menjalani kehidupan kita di tengah wabah yang seperti ini itu tetap bahagia, ya. Mendampingi anak-anak di tengah wabah ini kita merasa enjoy, karena sebetulnya Allah sedang mengembalikan kita pada kehidupan fitrah yang sesungguhnya, fitrah orang tua untuk kemudian menjadi pendidik yang utama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kemudian kita lihat, bahwa ketika Allah memberikan keadaan seperti ini, maka kita jangan banyak mengeluh, jangan kemudian merasa kita sedang menjadi orang yang disusahkan. Ambil berkahnya dari keadaan dan keadaan dan kejadian yang seperti sekarang ini. 3 sikap yang harus kita utamakan sebagai orang tua dalam menghadapi kehidupan yang luar biasa sulitnya, karena ternyata wabah ini membuat negara kita dan dunia itu mengalami keadaan yang susahnya luar biasa.
sekarang ini resesi sedang terjadi ya, penurunan kehidupan perekonomian, dan banyak negara-negara yang sudah mulai bangkrut, termasuk negara adidaya Amerika. Sekarang Amerika itu sudah mulai kesulitan ekonomi. Nah, kita Indonesia, jangankan ada wabah, nggak ada wabah aja sudah susah begitu ya, apalagi kemudian ada wabah begini. Maka kita harus bisa menyikapi dengan baik. Maka anggaplah wabah ini sebagai sebuah berkah. Bagaimana kemudian kita bisa menyikapi keadaan ini menjadi satu hal yang positif? Pertama, harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah sudah 6 bulan terkurung di rumah bersama anak-anak. Ya, anak-anak gak berangkat ke sekolah, anak-anak masih belajar di rumah. Ini membuat satu hal yang menyenangkan sebetulnya. Jarang Bapak Ibu punya waktu berkumpul dengan keluarga yang lama di rumah begitu. Anak-anak ini pondok sudah dikembalikan ke rumahnya. Kemudian bapak-bapak yang biasanya senang keluyuran sekarang juga antep di rumah. Bahkan ada guyonan semenjak adanya wabah, ayah para bapak antep di rumah itu rajin bersih-bersih katanya. Ya, alhamdulillah bapaknya sekarang jadi rajin bersih-bersih, sampai HP, kulkas, TV semua dibersihin sama bapaknya. Iya, jadi seisi rumah dibersihin. Bersyukur ya. Ini guyonannya emak-emak, karena bapaknya kena PHK, jadi semua dibersihin. Bersyukurlah ya. Ini satu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, kita harus bisa menikmati. Ini kunci ya. Ibu-ibu, kenapa sekarang ini banyak orang tua yang stres ketika anaknya harus sekolah di rumah, ketika anaknya harus banyak berkegiatan di rumah? Karena kebanyakan orang tua itu nggak menikmati keberadaan dia dan anak-anaknya. Orang tua itu sangat mudah stres ketika dia harus mendampingi anak dalam keadaan-keadaan formal, dan itu ternyata membuat orang tua menjadi panik. Nah, ini disebabkan karena keadaan yang kita temukan, kita lihat itu nggak kita nikmati. Akhirnya memang semua yang terjadi, semua yang terlihat itu memberikan efek pembebanan, memberikan efek kepada diri untuk kemudian tekanan, beban itu menjadi tekanan dan akhirnya membuat kita menjadi stres. Sikap yang ketiga itu adalah ikhlas. Ini yang paling berat, tapi sebetulnya mudah untuk dilakukan. Ya. Ikhlas itu ya kita menerima apa adanya dengan tetap kemudian mengedepankan keyakinan kita kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah hadapkan kepada kita itu adalah satu nikmat yang memang benar-benar memberikan kita kebahagiaan. Jangan pernah jadikan beban apapun itu. Terima dengan baik dan berikhtiarlah ketika kita menghadapi kesulitan dan kendala-kendala. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Tidak ada sesuatu itu yang memberatkan kecuali Allah berikan kita kesanggupan untuk menerima beban itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka semua yang Allah tetapkan pada kehidupan di muka bumi ini, Allah sudah ukur, Allah sudah siapkan pundak-pundak kita ini kuat untuk menerima beban itu. Maka ketika keadaan wabah harus mengembalikan anak-anak ke rumah, kemudian sekolah dan belajar dari rumah, maka insya Allah itu adalah satu keadaan yang Allah sudah ukur dan sesuai dengan kesanggupan kita. Maka ini jangan jadikan sebagai sebuah beban yang kemudian membuat kita menjadi sangat mudah stres. Apa yang harus kita lakukan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seperti yang saya katakan, keadaan yang terjadi sekarang ini Allah sedang mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua yang sesungguhnya. Apa itu fitrah kita sebagai orang tua? Yang pertama, orang tua itu adalah pendidik dan guru bagi anak. Maka begitu panjenengan itu Allah titipkan ruh janin di kandungannya,
maka pada saat itu Allah sudah install sekalian dengan kemampuan kita mendidik anak. Allah sudah install itu kemampuan kita mendidik anak secara otomatis. Tinggal bagaimana kemudian software yang ada pada diri kita ini keluar dengan baik. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita itu harus didukung dengan ikhtiar, ya, dengan usaha. Usahanya apa? Usaha kita sebagai orang tua yang kemudian Allah titipkan amanah seorang anak itu adalah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagaimana kemudian mengeluarkan potensi-potensi pada kita itu untuk menjadi amal yang positif. Maka bukti bahwa Allah itu sudah menginstal kehidupan kita ini menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kita itu adalah kasih sayang. Gak ada orang tua yang gak sayang ke anaknya. Tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya dengan luar biasa. Maka itu adalah modal untuk kemudian kita ini menjadi pendidik bagi anak-anak kita. Nah, modal itu harus dikembangkan, ya. Modal itu harus kemudian dicari bentuknya. Maka belajar menjadi orang tua itu adalah salah satu ikhtiar yang kemudian harus dilakukan sebagai orang tua. Mendidik anak itu sebetulnya tidak sulit selama kita mau belajar. Ada seorang ahli yang mengatakan raising children, raising ourselves. Mendidik anak itu sama dengan mendidik diri kita sendiri. Maka Allah memberikan anak itu sebagai media sebetulnya untuk juga mendidik diri kita. Maka ketika kita belajar bersama mereka, itu secara otomatis kita belajar juga untuk diri kita. Nah, mendidik itu dia harus ada pola dan harus ada kerjasama. Maka anak-anak ini harus diajak berbicara, harus diajak berkomunikasi. Karena anak-anak itu ketika dia tidak diajak berkomunikasi, tahu-tahu langsung disuruh, tahu-tahu dia harus melakukan ini dan itu yang menjadi penyebab anak-anak itu tidak nyaman belajar untuk berinteraksi dengan orang tua. Itu yang menyebabkan orang tua akhirnya mudah stres karena anak cenderung melakukan penolakan ketika belajar sama orang tua. Banyak orang tua yang bilang dan mengeluh, "Pak, Bu, tolong dong sekolahnya segera masuk." Kenapa? Karena anak saya ternyata kayaknya lebih suka belajar sama gurunya deh daripada dengan saya orang tua. Kami sudah nggak sanggup nih. Banyak orang tua yang bertanya, kenapa? Ini anak lebih nyaman belajar dengan orang lain daripada saya. Padahal banyak orang tua itu posisinya juga sebagai seorang guru, tapi dia nggak berhasil membuat anaknya itu mau belajar dengan dia. Cenderung kemudian terjadi kekerasan dan pertengkaran. Nah, keadaan ini sering terjadi karena kita tidak pernah mengajak berkomunikasi dengan baik. Guru dengan murid itu kondisinya formal, ya. Makanya anak-anak itu cenderung dia mematuhi. Lah kita dengan anak itu tidak pernah ada formalnya. Akhirnya yang dianggap anak itu adalah kita setiap hari itu sama. Ketika kita berbuat baik sedikit, anak udah curiga. Pasti ada mau. Pokoknya bentar lagi. Akhirnya kita itu nggak pernah percaya dengan kita. Maka pendidik itu dia harus punya bahasa formal. Bahasa formal ini nanti disampaikan dan diterjemahkan dalam bentuk aturan. Itu yang membuat anak-anak itu patuh. Itu yang membuat anak-anak itu akan nyaman dengan orang tuanya. Nah, kita ada modal, ya, tapi bagaimana mengeluarkannya dan memanfaatkan modal itu yang kita menjadi belum tahu. Kita yang menjadi kesulitan. Nah, ini kita sebagai orang tua, ya. Kemudian orang tua itu fitrahnya dia menjadi konsultan dan ahli pendidikan. Nah, kayak apa konsultan dan ahli pendidikan itu? Konsultan dan ahli pendidikan itu adalah orang yang punya modal, kemudian dia belajar dan kembangkan. Itu dia konsultan dan ahli pendidikan. Harusnya ini juga ada pada orang tua. Panjenengan menyekolahkan anak kemana saja, itu harusnya punya modal dulu kan? Jenengan
harus tahu dulu pendidikan di situ itu ada apa dan bagaimana. Itu jadi modal. Ketika panjenengan menyekolahkan anak ke satu tempat, ke satu lembaga, itu tidak pernah tahu lembaga itu ada apa dan bagaimana, itu kesalahan besar. Apalagi jenengan menyekolahkan anak gara-gara cari ini, karena ini mau keluar nih, anak ini mau, nah ini bahaya. Ya. Akhirnya panjenengan tidak pernah tahu apa yang diberikan di lembaga itu dan apa yang kemudian menjadi kelebihan dan kekurangannya. Orang yang diminta jadi konsultan itu mesti sudah tahu apa kelebihan dan apa kekurangannya, di mana baiknya dan di mana buruknya. Nah, kita orang tua nggak pernah melakukan itu, dan kita tidak pernah mau merubah diri kita untuk kemudian menjadi seorang ahli dan konsultan dalam pendidikan minimal untuk anak kita. Konsultan itu dia tahu dia berhadapan dengan siapa, konsumen ini bagaimana. Nah, kita orang tua itu minimal harus tahu dulu nih keadaan anak kita itu bagaimana, dia seperti apa, dan apa yang cocok kita berikan kepada mereka. Selama ini yang terjadi adalah semua orang tua, apakah dia profesinya dokter, guru, dan seterusnya, itu cenderung menyeragamkan anak-anak. Dan ini adalah pola pendidikan dan bentuk model yang salah. Selama ini negara kita mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang nggak ada yang berubah dalam proses pendidikan. Semua masih sama, diseragamkan. Maka dibuatlah yang namanya kurikulum. Kurikulum itu dibuat dalam rangka untuk menyeragamkan semuanya, biar guru dan orang tua, lembaga pendidikan itu nggak kesulitan dalam menyampaikan dan memberikan proses pendidikan kepada anak-anak, kepada generasi negara ini. Dan panjenengan tahu sekarang menteri di Kementerian Pendidikan itu sudah akan mengeluarkan model kurikulum fase pandemi. Jadi dibuat lagi nih kurikulumnya. Kurikulum kemarin nggak tuntas, sekarang dibuat kurikulum baru. Dan siapa yang akan menjadi korban? Orang tua dan anak-anak. Karena sekarang sekolahnya dari rumah. Ada yang potang-panting juga balik kan belajar, anaknya nunggu mama aja. Mamanya yang habis-habis masalahnya. Akhirnya kan jadi tambah hipertensi. Begitu anak sudah masuk sekolah normal, maknya kena stroke. Ya Allah, ini ya. Jadi pendidikan kita itu menyeragamkan. Akhirnya memang kita kesulitan untuk jadi konsultan dan ahli pendidikan itu tadi. Dan mohon maaf, selama ini orang tua dan masyarakat kita di negara ini cenderung bongkokan ke lembaga pendidikan. Udah di sana aja bagus, nanti anak kita lulus, ya udah dimasukin anaknya di situ. Orang tua lepas tangan. Sesekali aja tugasnya, ujian besok belajar. Ayo, kalau nggak sanggup les. Nah, akhirnya begitu kondisi seperti sekarang ini terjadi, buyar. Dan lembaga-lembaga pendidikan kita itu tidak mau tahu Anda punya anak berapa, anakmu itu tingkatan jenjang pendidikan itu berapa. Mulai ada yang TK, SD, SMP, SMA. Lembaga pendidikan tidak mau tahu. Yang penting sekolah dari rumah, kasih tugas, kasih materi. Siapa yang ngajarin? Ya lu lah, orang tuanya bisa sekalian. Jangan tahu, guru-guru sekarang dengan lembaga pendidikan berlomba-lomba membuat video tutorial. Guru ngajar matematika, bahasa Indonesia, dan semua mata pelajaran itu di videoin. Saya bilang, hello, itu sama sekali tidak menarik. Tatap muka aja anakmu sudah gak tertarik, apalagi suruh nonton video coba. Apalagi kalau dia sudah kadung benci dengan guru itu. Dia sudah tidak suka dengan materi pelajarannya. Amit-amit kata anaknya, gua ketemu aja ogah disuruh nonton video dia. Sorry. Coba. Dan di dunia maya video-video yang jauh lebih menarik itu banyak daripada nonton gurunya. Apakah kemudian terjadi pembelajaran? Enggak, siapa juga yang susah? Emaknya. Karena emaknya yang dijejar. Bu, anaknya kok belum berikan tugas?
Bu kok belum setoran, bu kok belum absen, nggak pernah nanya Pak. Saya cek itu semua di grup anak saya itu anak saya dua kan, satu SMA, satunya SD. Saya cek itu semua guru itu selalu tanya, Bu, maaf bunda, anak kok belum setor? Maaf bunda, anak kok, kapan dia nanya bapaknya? Itu dia. Jadi kita orang tua memang dihadapkan dengan keadaan yang tidak nyaman, tapi sebetulnya kita bisa menghadapi itu. Oke? Nah, kuncinya kita harus tahu anak kita berada di mana dan kita harus pelajari pola pendidikannya. Ya. Kenapa? Karena kita konsultannya. Sebelum anak-anak kita ini nanti dia berkembang dengan banyak hal, kita lagi jadi konsultan pertama kali. Dan itu sudah Allah install pada diri kita. Makanya orang tua itu ketika dia mengasuh sendiri anaknya, dia akan tahu tuh setiap keadaan anaknya, bagaimana modelnya, apa yang dia suka dan seterusnya. Kemudian jadi sahabat dan partner anak. Nah, ini ketika kita sudah memahami yang atas, kita menjadi konsultan dan ahli pendidikan untuk anak kita, maka kita bisa jadi sahabat dan partner bagi anak kita. Dan itu fitrah. Ya, anak-anak itu sebenarnya dia sangat tidak sukanya dia dengan orang tua karena dimarahi dan seterusnya, dia tetap nyari. Udah dipukul sama emaknya dan seterusnya karena emaknya gemes, pegel, marah gitu, tetap dia nyari. Ya. Kenapa? Karena dia partner untuk kita. Ya. Itu anak. Dia nggak bisa punya benci ke orang tuanya, apalagi dalam keadaan dia masih usia-usia belum balik. Itu fitrah mereka. Dan kita ini orang yang pertama kali membuat dia menjadi nyaman dan aman. Makanya dia kemudian merasa kita ini adalah orang yang pertama kali yang harus dicari. Nah, hanya saja sampai batas kapan kita itu bisa menjadi sahabat dan partner bagi anak. Menjadi sahabat teman anak itu sampai usia 10 tahun. Kenapa? Karena memang dia membutuhkan teman untuk bermain. Dan di bawah 10 tahun itu anak pasti ngajak main aja. Nah, itu orang tua jadi sahabatnya. Kenapa? Karena teman dia bermain, teman dia untuk banyak berinteraksi. Itu anak dengan orang tua. Tapi ketika usia 10 tahun ke atas, kita bukan sekadar teman lagi, sudah naik jadi partner. Dan biasanya anak-anak kalau usia 10 tahun ke atas itu dia sudah punya sahabat lain. Maka orang tua itu posisinya sebagai partner mereka untuk berdiskusi, untuk mendengar keluhannya, untuk kemudian memberikan masukan. Itu sudah posisinya partner. Ya. Teman untuk kemudian dia melakukan banyak hal dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, kondisi yang seperti ini itu akan kita dapatkan ketika memang kita mengalami dan melalui step yang benar. Kita menjadi teman untuk anak dan kita bisa menjadi orang yang paham tentang keadaan mereka. Maka kita jadi ahli. Ya. Nah, fitrah yang berikutnya kita itu teladan dalam semua hal, termasuk yang buruk. Dan kebanyakan kita ini, nyun sewu, terlanjur menjadi teladan yang buruknya daripada baiknya. Kenapa? Karena keburukan itu muncul dia menjadi sebuah akhlak kan, di unconscious. Jadi di alam bawah sadar. Kita itu memunculkan keburukan-keburukan itu secara otomatis. Dan munculkan kebaikan itu sangat sedikit biasanya dengan keadaan-keadaan formal. Maka anak-anak itu banyak sekali belajar dengan keteladanan yang kita berikan. Dan mereka adalah peniru paling ulung. Semuanya, ya, semuanya. Cara kita bicara, cara kita marah, cara kita kemudian teriak-teriak, cara kita memerintah dan seterusnya, itu anak paling bagus meniru. Ya. Dan itu mereka pelajari sepanjang perjalanan mereka di biasanya 6 tahun pertama kehidupan. Itu dia pelajari di situ. Ya. Nah, kita orang tua sekarang ini perlu introspeksi diri nih. Di tengah masa pandemi ini lebih banyak di rumah,
lihat anak dan berinteraksi banyak dengan anak itu, keteladanan yang seperti apa yang paling banyak kita berikan kepada mereka? Perilaku yang muncul itu perilaku yang banyak baiknya atau buruknya. Jangan nyarahin sekolah, jangan nyarahin orang lain. Nih pendidikan di sekolah selama ini jadi kayak begini nih, gak bener. Begitu dari sekolah di rumah baru semua ketahuan. Nah gitu. Itu bukan ketahuan di sekolahnya, ketahuan kitanya. Ya. Banyak sekali sekarang kasus-kasus dan masalah-masalah yang muncul setelah anak-anak belajar dan sekolah dari rumah. Dan orang tua sekarang sudah berada di tahap kritis untuk sabar mendampingi anak-anaknya. Ya. Apalagi nih mulai awal Agustus kan sekolah sudah dinormalkan semua. Kalau kemarin-kemarin itu masih nyantai, masih belum seberapa. Apalagi pekan-pekan pertama masuk sekolah itu semuanya seragam MPLS. Apa MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah itu sama seluruh Indonesia Raya. Padahal anak-anak sekolah dari rumah. Saya protes itu. Kenapa kok sekarang ini masuknya tetap di tema masa pengenalan lingkungan sekolah? Anak-anak itu di rumah. Harusnya bukan lingkungan sekolah, tapi lingkungan sekitar. Di rumah, di lingkungan sekitar rumah itu ada apa? Kenalkan ke anak-anak, karena mereka bukan ke sekolah. Kalau mereka berangkat ke sekolah setiap hari secara normal, seperti sebelum ada pandemi, oke, itu lingkungan sekolah. Karena dia berinteraksi setiap hari di sekolah. Tapi kalau sekarang dia di rumah 24 jam, maka harusnya yang dikenalkan itu adalah lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar itu ada apa? Ada masjid, ada pasar, ada toko, ada kantor kelurahan, mungkin ada sekolah. Harusnya itu yang mereka kenal. Untuk apa? Untuk kemudian dia sudah mulai mempelajari bagaimana tatanan kehidupan baru. Bilang anak-anak kita itu sekarang ini kehidupannya sudah beda kayak kemarin. Kita bebas kemana-mana. Nah sekarang ini kita hidup di keadaan yang berbeda. Maka di lingkungan sekitar kita ini itu juga sudah menerapkan aturan-aturan yang berbeda. Kenalkan, harusnya pihak lembaga pendidikan itu mengajarkan keadaan dan konsep seperti itu, sehingga orang tua ini bisa mengkondisikan anaknya. Dan ketika anak-anak ini keluar rumah, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan tatanan lifestyle yang baru. Ya. Anak-anak itu sudah jauh lebih paham untuk kemudian berhati-hati ketika keluar dari rumah sekolah. Ini saya sampaikan ke orang tua, apalagi jenengan yang masih punya anak di bawah usia 10 tahun. Itu dikenalkan dengan ini, masa pengenalan lingkungan sekitar. Coba ajak anak keluar, masuk kantor kelurahan, atau mungkin masuk ke minimarket, supermarket. Kan aturannya sudah beda. Ada banyak sekali silang-silang di tempat kita menunggu. Ada banyak sekali gambar-gambar telapak di lantai untuk mengatur jarak. Nah ini itu pendidikan lingkungan sekitar, sehingga ketika anak harus masuk ke sekolah dia udah tahu bagaimana social dan physical distancing, bagaimana mereka mengatur keadaan dirinya untuk berinteraksi sosial dengan cara yang baik dan benar. Itu dari lingkungan sekitar dulu, bukan dari sekolah. Karena kalau dari sekolah mereka tidak melihat real masalah gurunya di videoin. Ruang kelas 3, toilet. Ngapain coba anak nonton yang begituan? Menarik gak? Menyenangkan gak? Anak-anak disuruh nonton yang begituan, mending dia nonton sinetron atau film yang jelas-jelas di situ ketika ada kamar mandi ada setannya. Ini jauh lebih membuat dia tertarik tuh. Ini yang dilihat kelas kosong, terus gurunya dada-dada. Coba. Ini sudah menjadi satu hal yang saya bilang, kok dibuat sangat tidak menarik.
Kita orang tua yang dituntut untuk menjadi teladan, terutama dalam kebaikan. Oke. Nah, yang berikutnya, school from home itu sama dengan homeschooling. Ini saya jelaskan biar jenengan nanti nggak stres lagi. Baik, itu sebetulnya sama. Homeschooling dengan school from home itu sama. Iya. Bedanya di mana? Bedanya di perlakuan. Kalau school from home yang terjadi sekarang ini, sekolah dari rumah, itu memindahkan sekolah ke rumah. Jepret. Makanya panjenengan semua stres. Kenapa? Harus jadi guru matematika, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, semuanya jenengan harus bisa. Sementara jenengan pendidikannya selama ini itu kuliahnya di Fakultas Hukum dan itu sudah lupa. Disuruh ngajari anaknya. Belum lagi yang TK. Anak TK itu materinya melipat, mewarnai, menebalkan, keplok-keplok, nyanyi-nyanyi. Di waktu yang bersamaan emaknya harus jadi guru matematika. Coba. Saya meneliti, anak-anak itu efektif pembelajaran secara daring melalui jaringan online itu hanya 2 pekan pertama ketika sekolah dari rumah. Itu berhasil. Tapi minggu ketiga, minggu keempat sampai detik ini itu sudah buyar semua. Anak-anak itu sudah punya banyak strategi. Bahkan ketika dia harus nonton gurunya live dengan meeting Zoom itu, muka gurunya ditempeli gambar stiker monyet coba. Dan dia ketawa-ketawa ngeliatnya. Dipikir orang tua anaknya senang banget gitu. Ternyata dan guru-gurunya tidak tahu coba. Dan mereka bikin semacam apa itu kayak apa ya? Kalau kegiatan bareng-bareng itu mob itu ya. Jadi misalnya ada satu banyak kayak di jalan itu apa? Flash mob. Nah, anak-anak itu kompak satu kelas ketika Zoom meeting mereka buat flash mob dan gurunya nggak tahu coba. Jadi mereka ketawa nggak karu-karuan. Dan itu ada videonya. Ada videonya itu. Jadi direkam sama teman-temannya, mereka itu ngerjain gurunya. Sedih nggak? Anak-anak kita itu sekarang ini mengalami kondisi yang dimana mereka mengalami kebosanan tingkat tinggi. Kita orang tua nggak bisa berbuat apa-apa. 2 minggu pertama toh, saya itu juga kaget ketika anak saya yang kecil itu kan kelas 3, kelas 4. 2 minggu pertama itu dia masih taat dengan Zoom meeting itu, duduk, nyatet, berinteraksi. 2 minggu pertama, minggu ketiga saya dampingi dia, kok dia umek sendiri. Terus anak saya, Mas, itu dilihat ustazah, apa gak malu? Sudah tenang aja, ustazah aku gak kelihatan aja. Lah, kok bisa? Iya aja loh. Kenapa? Videonya tak matikan. Loh, gimana caranya? Ini loh katanya. Ini kan ada kamera. Itu kalau ada silang, itu berarti kita nggak kelihatan. Sama suaranya juga nggak kedengeran. Terus kalau biar bisa kelihatan, ini ditekan tek. Nah itu kelihatan ustazah. Kok pintar? Sebentar, siapa yang ngajarin? Umi. Kok isu Umi ku ngajari? Jadi, isunya kan guru harus mengajar dari rumah kan? Jadi dia bilang ketika didampingi istri saya nih, aku kalau kebelet pipis gimana caranya? Aku malu kalau kelihatan ustazah pergi. Gini loh man, videonya dimatikan. Oh, ustaznya nggak kelihatan kalau gitu? Enggak, katanya. Mulai dari situ dia. Ternyata saya itu baru tahu dari anak saya coba. Allah Gusti. Hebatnya anak-anak kita mempelajari itu dalam hitungan detik itu dia bisa mempraktekkan. Jadi sampai akhirnya saya ketika dampingi, saya alhamdulillah selalu mendampingi anak saya. Saya nggak mau istri saya yang mendampingi. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Karena bagi saya itu pelajaran. Dan ternyata 2 minggu pertama bertahan. Oke, saya coba dengan murid-murid saya yang di TK.
mulai dari PAUD usia 2 sampai dengan usia 6 tahun. Yuk kita coba, nanti kita ketemu ya di Zoom meeting. Begitu memulai, kami nggak bisa ngapa-ngapain karena semua anak bingung. Kita, teman-teman, halo, nggak ada yang merespon. Yang kecil-kecil wah disembunyi, takut, gagal. Kita koordinasi lagi, oke, kita buat per kelas ya. Udah jangan digabung semua, yang playgroup sendiri, TKA sendiri, TKB sendiri. Begitu mulai, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata anaknya rame sendiri. Begitu kita matikan semua suaranya, itu mereka mogok nggak mau. Terus coba ngapain? Akhirnya kita nyalakan lagi, biarin aja mereka yang ribut, kita cuma jadi penonton. Dia bilang, kamu ngapain? Kamu masuk TV. Gurunya nggak direktur. Gagal. Dibuat lagi yang terakhir, saya bilang ini percobaan terakhir. Kalau memang nggak bisa, sudah nggak ada lagi Zoom meeting, nggak ada lagi pelajaran online. Yang ketiga ini juga begitu. Anak-anak cuma bertahan di 5 menit pertama, habis itu sudah nggak karu-karuan. Saya bilang nggak jadi. Tidak efektif pembelajaran online untuk anak usia dini sampai dengan anak usia SMP. Nggak efektif. Akhirnya kami terpaksa mengatakan kepada orang tua, oke, pembelajaran kita tidak ada online. Kembali aja ke pembelajaran semula. Masing-masing dari rumah, tapi dengan kontrol dari guru. Dan alhamdulillah kami tidak pernah memberikan tugas anak harus menulis, merangkumnya, nggak ada. Tugasnya adalah pembiasaan keseharian, ya kan? Pembiasaan. Mulai hari ini bangun tidur, lipat selimut, bla bla bla, sampai kemudian di jam tertentu anak-anak boleh melakukan sesuatu yang dia suka. Dia mau bikin apa? Jadi orang tua merekam tok, memotret, jepret, anak saya hari ini nyusun sendok, anak saya hari ini bermain pasir, anak saya hari ini, dan itu orang tua harus menceritakan. Kalau orang tua pintar ngetik, maka dia menceritakan melalui narasi. Kalau enggak, dia ngomong direkam, kirim ke guru. Itu bentuknya. Karena memang nggak bisa anak-anak itu diberikan tugas. Anak saya sekarang yang kelas 4 SD itu stop, berhenti tidak sekolah. Saya datang ke sekolahnya, itu ngomong ke kepala sekolah dan guru kelas, mohon maaf, anak saya minta tolong diizinkan tidak mengikuti pola pembelajaran yang ada di sekolah. Kenapa? Dia nggak mau. Jadi urusan bagaimana anak saya belajar, mendidik dan seterusnya itu tanggung jawab saya dengan istri. Bentuk laporannya nanti saya akan laporkan ke panjenengan. Jadi kalau dia harus jam sekian Zoom meeting, jam sekian harus itu, nggak bisa. Jadi tolong percayakan kepada saya punya polanya sendiri. Tak gitu kan ke kepala sekolah dan gurunya. Monggo Pak Ifir, mana yang terbaik panjenengan kami berikan kepercayaan untuk mendidikan anaknya. Ya. Dan saya akan tanya ke anak saya sampai kapan dia mau seperti itu. Kalau ternyata dia tetap bertahan seperti itu, akhirnya anak saya akan berhenti dari sekolah tadi. Dengan pola yang ada sekarang ini saya terapkan. Saya bilang, saya tetap akan memberikan laporan ke sekolah dan kami tetap bayar SPP, tapi modelnya model saya. Itu yang saya lakukan. Karena saya nggak sanggup kalau kemudian harus mengikuti kegiatan di sekolah dengan banyak sekali itemnya dan anak tidak nyaman, justru dia menjadi stres dan trouble. Beda dengan anak yang sudah SMA. Saya alhamdulillah anak saya yang besar itu sekarang masuk kelas 1 SMA, tidak ada masalah sama sekali. Masih temennya nggak suka dan seterusnya, dia sangat-sangat alhamdulillah masya Allah disiplin. Dia tahu jam berapa dia harus meeting, jam berapa dia harus mengerjakan tugas dan seterusnya. Dan saya pikir gurunya kebangetan coba. Memberikan anak tugas itu tidak dengan diketik oke, tapi menyuruh anak memoto jari tangannya pegang pena, terus dilaporkan, kan kebangetan itu guru. Jadi dia selalu mengirimkan, memforward tugasnya dia dari sekolah itu ke saya. Jadi semua foto yang dikirimkan ke sekolah itu ke saya, dikirimkan dulu. Dan saya bilang, Mbak, kamu nggak keliru foto ah? Lah kok jarimu pegang pena terus kamu foto di atas kertas catatanmu, itu lah kok. Ojo salah, Bi. Gurunya itu mintanya kayak gitu. Oh, jangan guru ini gak beres. Jadi
Sampai begitu. Dan yang paling memprihatinkan, anak-anak suruh seragaman, suruh seragaman dari rumah. Ngapain coba? Anak-anak yang tadinya enjoy, tahu-tahu disuruh seragaman kayak gitu, bad mood gitu. Hilang gitu. Kenapa? Dia disuruh merekayasa berseragam seakan-akan. Nah, itu menipu menurut saya. Menipu itu. Kenapa sih tidak dibiarkan mereka dalam keadaan di rumah sehingga mindset mereka tentang belajar itu tidak hanya dibentuk di sekolah saja. Anak-anak kita jadi trouble tuh. Ketika mereka tidak berseragam, ketika mereka tidak berangkat ke sekolah juga mau belajar. Kenapa? Karena mindset yang dibentuk selama ini itu belajar itu ke sekolah dan seragaman. Saya nggak habis pikir. Ini membuat anak-anak jadi trouble dan kita pun stres berhadapan dengan mereka. Sekolah di rumah dengan sekolah berangkat ke lembaga itu sama saja. Ada beda. Ya. Nah, yang beda itu di penyesuaian. Anak perlu menyesuaikan dirinya ketika dia harus tetap belajar di rumah. Dia harus kemudian menyesuaikan dirinya belajar secara otodidak dengan video tutorial dan tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Dan ini harus didampingi oleh orang tua. Nah, tingkat kesabaran dan kualitas orang tua mendampingi anak itu sangat menentukan pada keberhasilan anak school from home. Orang tua yang sabar, orang tua yang menikmati pola pembelajaran anak di rumah itu biasanya sukses mendampingi anak. Dan yang paling penting itu orang tua tidak memberikan banyak tuntutan kepada anak pada saat dia sekolah dari rumah. Tapi ketika orang tua panik, kemudian dia cenderung banyak menuntut karena dia merasa dikejar-kejar oleh gurunya dalam bentuk nanti mengirimkan laporan, maka yang terjadi itu bukan proses pembelajaran, bukan pengajaran tapi penghajaran. Dihajar sama orang tua. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Bu, tolong, ketika anak harus sekolah dari rumah, maka standarnya itu tolong diturunkan. Biarkan standar itu sesuai dengan kemampuan anak yang apa adanya. Kalau guru memberikan satu materi tentang pelajaran anak belum paham, jangan dipaksa. Bilang saja ke gurunya, maaf Ustaz, Ustazah, Bapak Ibu guru, anak saya belum paham sampai detik ini. Setelah 1 minggu belajar dari video jenengan, saya pun kesulitan untuk memberikan dia bagaimana cara metode yang terbaik. Ngomong begitu. Dan saya pikir guru akan maklum. Kenapa? Dia ngajar aja selama ini belum bisa sukses kok. Padahal dia sudah guru dengan bidangnya. Apalagi kita orang tua yang semua bidang tidak kita kuasai. Jadi jangan menuntut, ya. Saya agak khawatir ketika semua hasil yang diberikan ke guru itu bagus. Itu yang terjadi bukan anak. Ada orang tua yang bilang, aduh Pak, kesuwen kalau anak saya itu yang kerjakan yang ini, sudah saya dia kerjain. Selesai. Dan saya nggak kepikiran juga. Iya nggak kepikiran sekarang. Nanti. Jadi saya bilang, biarkan aja anak itu mengalir, biarkan saja sesuai dengan kemampuan mereka. Dan harusnya ketika sekolah dari rumah, jadwal itu tidak dibuat seperti jadwal di sekolah. Kenapa? Beda suasana di rumah dengan suasana di sekolah. Suasana di sekolah itu mendukung mereka untuk belajar dari jam ini, pindah ke jam ini, pindah ke jam itu mendukung. Di rumah, anak baru aja naruh makan, dia sudah makan tadi. Dia baru nanya, dia ini kok belum dihabiskan. Gimana coba dia mau belajar? Di sekolah, apakah ada kayak gitu? Nggak ada. Mas Yo dia nggak sarapan, emaknya di rumah dia sudah sampai ke sekolah. Mak lalu nggak, dulunya anak nggak sarapan, nggak nyusul ke sekolah kan? Enggak, anaknya konsentrasinya sudah satu arah, belajar dia di rumah. Gak bisa, harusnya guru memberikan tugas Ananda hari ini adalah A, B, C, D.
Video tutorialnya ini A, B, C, D. Nanti dikumpulkan dari jam sekian sampai batas waktu jam sekian. Melaporkan. Sudah, selebihnya biarkan menyesuaikan dengan kondisi rumah. Kenapa? Karena emaknya juga kan perlu jam sekian masak, jam sekian cuci, jam sekian ke pasar. Dan anak itu gimana gak stres coba? Jadi kondisi yang begini ini tuh harus dirubah. Harus kemudian kita duduk bareng. Selama ini, mohon maaf, berapa bulan? 6 bulan kurang lebih. Jenengan sudah didudukkan gak sama gurunya di sekolah ini untuk kemudian adep-adepan menjelaskan programnya? Istri saya bilang, kan gak boleh berkumpul. Orang tua murid juga gak mau ngumpul-ngumpul. Terus kami ya sosialisasinya lewat Zoom meeting. Gak efektif. Zoom meeting itu orang tua disosialisasikan yang sinyalnya lemot, yang kadang anaknya tiba-tiba di depan, yang baru duduk, ma, ngompol, berapan. Jadi akhirnya gak ada yang sampai. Harusnya kita offline tatap muka, disampaikan dan seterusnya. Makanya saya bilang, sekarang ini kalau orang tua protes ke sekolah, gak salah orang tua. Guru banyak mengeluh ke tentang orang tua, juga gak salah guru. Kenapa? Lah gak pernah ketemu. Kalau saya gak mau di lembaga saya ketemukan orang tua, saya offline kan. Tunjuk tangan siapa yang siap untuk offline ketemu di sekolah. Kasih listnya, isi data. Oke, sudah kita ketemu. Dalam jumlah yang kita batasi dan kita sip-sipan. Ketemu langsung. Saya akan jauh lebih parah dan orang tua jauh lebih puas. Ya. Jangan berpikir tentang kepanikan dan kekhawatiran orang bilang, aduh Pak, gak ngumpul-ngumpul nanti bahaya loh. Kita nggak tahu yang OTG dan tidak dan seterusnya. Siapa sih yang mau sakit? Siapa sih yang nggak takut? Kita semua waspada takut. Tapi kan gimana caranya kita bisa itu tadi disiplin dan mengkondisikan diri. Saya bilang wali murid yang batuk, demam, flu dan seterusnya itu jangan ikut. Nanti itu sampai sebulan. Itu cara kita mengantisipasi. Ya. Di satu sisi ya sadar diri lah. Kalau kemudian Anda takut ketularan, jangan lepas masker. Jauh-jauhlah dari temannya, jangan nempel. Itu insya Allah kita aman. Ya. Tapi kalau kemudian kita terus-menerus mengurung diri, mau sampai kapan? Dan kita pun nggak punya kekuatan imunitas tubuh untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah itu kita bicarakan. Saya kemarin sempat diprotes oleh beberapa teman yang mereka adalah para pejuang di garda nomor sekian itu. Mereka teman-teman dari medis. Pak, kalau butuh data tentang seberapa banyaknya orang ini, saya berikan. Tolong Pak, jangan kemudian mengadakan kelas offline untuk anak-anak karena nanti bla 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 dan itu menjadi contoh orang itu tidak taat dan seterusnya. Gak usah saya ngirimkan. Yang tidak taat itu sudah di zaman bahula sampai sekarang ini gak taat. Saya bilang orang dinas melarang dengan alasan kita lihat deh dengan dinas itu apa yang terjadi. Orang dinas itu dulu gak disiplin. Saya diundang pertemuan ke dinas. Awal semua pakai masker jaga jarak. Acara tengah-tengah semua lepas masker. Begitu acara mau berakhir semua ngeruntel coba. Ngeruntel sudah ngumpul. Saya bilang, oh Anda saja orang pendidikan yang memangku dengan peraturan pendidikan itu gak disiplin. Lah kami adalah orang yang ingin mendisiplinkan anak-anak. Ketika mereka offline, masuk ke kelas, di situ kami memberikan proses pendidikan bagaimana mereka harus disiplin. Jaga jarak, pakai masker dan seterusnya. Tidak setiap hari masuknya, seminggu itu cuma 1 kali. Tapi dari situ kami mencoba membuat mereka terbiasa dengan sistem dan keadaan yang baru. Itu kami lakukan. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan dunia nyata, bukan dunia di dalam rumah. Kalau mau semua kompak, tidak ada yang keluar. Sekian bulan selesai. Pandemi bisa jadi berakhir. Tapi sekarang kita disiplin, orang nggak disiplin. Apa yang kita yang kena? Kena juga. Kita di rumah atau tidak? Itu sama sebenarnya sekarang ini. Sekolah diliburkan di rumah. Guru, bapak ibu harus masuk kerja coba.
Iya, orang tua yang punya pembantu, yang ada orang bisa dititipin anaknya, ya nggak ada. Dibawa, resiko nggak kena? Risiko juga. Guru-guru sekarang ini yang punya anak, yang suami istri bekerja, itu kan bawa anaknya ke sekolah. Kenapa? Gak ada yang mendampingi Pak di rumah. Jadi mereka harus ikut saya setiap hari. Pemerintah gak mikir anak-anak yang begitu apakah tidak kemudian dianggap anak-anak yang berisiko? Risiko. Nah sekarang solusinya apa? Gak ada. Para medis bilang jangan ngumpul-ngumpul. Kita gak ngumpul-ngumpul, tapi orang yang lain. Apa kita gak butuh makan? Banyak hal yang perlu kita pikirkan. Akhirnya kembali kepada tingkat kedisiplinan masing-masing. Anak saya tak kasih kesempatan, silakan mau bermain keluar, gak apa-apa. Tapi ingat, di luar sekarang ini banyak virus dan seterusnya. Apa yang harus kamu lakukan? Itu tak ajarkan dia untuk bisa disiplin, merubah yang tadinya dia bisa saya enaknya sekarang enggak. Dan alhamdulillah dia cenderung sekarang sudah mulai muncul bentukan-bentukan. Bi, aku habis main dari lapangan, ganti baju, mandi. Setiap dia mau masuk rumah cuci tangan. Setiap habis beraktivitas selalu cuci tangan. Dia tahu tidak boleh pegang hidung, tidak boleh pegang mulut, tidak boleh korek-korek hidung. Jadi masih gatel hidungnya, dia pulang atau dia cari tempat cuci tangan dulu. Baru dia kemudian bersihkan hidungnya. Dan biasanya dia berwudu. Saya selalu bilang, ketika kau merasa ada sesuatu yang tidak enak di hidung, di mata, kenapa? Berwudu, cuci tangan, berwudu. Itu jauh lebih baik. Dan itu ternyata kan membentuk sekarang. Kenapa? Karena dia sering bermain keluar. Anak-anak yang di rumah terus, begitu keluar, membentuk kayak begitu itu nggak cukup sehari 2 hari gitu ya. Itu habit, kebiasaan, bentukan. Maka saya lebih suka, nah ada virus, oke, perlu waspada, jaga disiplin, hadapi. Itu saya lebih suka. Daripada kemudian dia dikurung di rumah, imunitas antibodi dan kemudian kemampuan dia dalam menghadapi ketika dia harus sakit itu nggak bagus, panik. Tapi kalau dia sudah terbiasa, dia akan tahu mengatur jarak, mengkondisikan diri, dia akan care dengan dirinya. Aku kayaknya kok gatel ya tenggorokanku ya. Oke, kita evaluasi. Makan apa tadi? Jajan enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kamu bermain dengan teman yang mana? Teman itu kondisinya kayak apa? Itu evaluasi. Karena dia pernah pas lebaran itu batuk pilek. Di situ dia sudah mulai merasa kok gak enak ya. Kok ada ini ya? Oke, itu kan dia sudah mulai care dengan dirinya. Kita cepat evaluasi. Oh ternyata temannya yang di pojok itu semua kena flu. Kemarin main ke sana, iya, oke. Ayo kita antisipasi. Kita buat wedang jahe, kondisi bla 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 dan seterusnya. Ternyata sampai malam suaranya serak. Ini ketularan. Apa yang harus dilakukan? Kita antisipasi sampai kemudian dia 2 minggu batuk terus, brok. Oke, ini kita tidak perlu ke dokter. Demam enggak? Oke, enggak demam. Jadi harus apa? Itu kita antisipasi sendiri di rumah. Sampai kemudian dia bisa alhamdulillah sembuh. Itu anak harus muncul kondisinya seperti itu. Dan itu adalah proses pendidikan dari rumah, bukan dari sekolah. Itu dari orang tua. Ada nggak kekhawatiran dulu? Jangan-jangan ketularan, jangan-jangan COVID. Ada, tapi kita tepis itu. Oke, kita lihat dulu bagaimana gejalanya, apa yang harus kita hadapi, bagaimana mengantisipasi. Kalau kondisi seperti ini, bagaimana itu kita lakukan dulu. Dan itu kita jelaskan ke dia. Kenapa? Karena bagian dari pendidikan. Akhirnya dia tahu kan, oh ternyata, oh berarti aku nggak boleh gitu. Oh ketika ada teman seperti itu atau aku baca seperti ini dan seterusnya. Dia dipanggil oleh temannya, main. Dia bilang, maaf, aku tidak boleh main karena aku batuk. Kalian nggak boleh dekat-dekat aku. Maaf ya. Itu dia bilang sendiri. Gak ada yang ngajarin. Dia cuma bilang, kondisinya sekarang flu, maka nggak boleh kemana-mana. Jaga kesehatan, harus banyak istirahat dan seterusnya. Itu saya jelaskan, saya ceritakan. Nah, kondisi sekarang ini anak-anak sekolah dari rumah, dia harus belajar tentang hal-hal yang lebih real. Kenapa? Karena dia sedang berada di rumah dan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak nyata. Pelajaran-pelajaran yang diberikan itu harus semaksimal mungkin membuat anak itu enjoy.
maka sesuaikan. Ya. Semua berawal dari rumah dan kembali dari rumah. Maka kitalah orang yang kemudian memberikan stimulasi dan mendampingi anak-anak. Karena dengan cara seperti itu, anak-anak akan merasa nyaman dengan kita dan kita pun tidak kemudian stres. Fase adaptasi unschooling ke homeschooling. Unschooling itu fase di mana anak yang tadinya berangkat ke sekolah dia nggak ke sekolah. Tiba-tiba dia harus di rumah saja. Itu saya sebut dengan unschooling istilahnya. Nah ini fase yang berat. Kenapa? Karena dia tiba-tiba dari yang tadinya banyak aktivitas, ada lingkungan teman sebaya itu nggak ada. Boring anak-anak kita. Ya. Kita yang tadinya biasa kemana-mana, sekarang nggak kemana-mana. Itu disebut fasenya ya. Unactivity, unschooling. Nah, ke homeschooling itu proses pembelajaran daring atau semacamnya. Maka ketika sudah kembali ke rumah dengan pembelajarannya, yang harus didahulukan itu adalah menurut saya pembentukan kebiasaan di rumah dulu. Kebiasaan di rumah itu apa? Maka dibentuk dulu, baru kemudian masuk ke program. Nah, masuk ke program itu peralihannya pun gak mudah. Pengkondisian dulu. Jangan langsung jam sekian kamu belajar. Jam sekian enggak. Kalau saya pembentukannya pengkondisian dari jam 8 sampai jam 10, maaf, tidak bermain keluar, tidak kemudian nonton TV, tidak main ini, tidak main itu. Terus ngapain? Jam sekian sampai jam sekian itu adalah aktivitasnya saya sebutkan. Kamu boleh pilih membaca buku, bikin hastakarya, atau mengerjakan tugas-tugas dari sekolah dari jam 8 sampai jam 10. Silakan memilih mana yang dulu mau dilakukan. Itu. Sehingga ketika sudah bentukan dan pengkondisian bagus, selebihnya nanti dia jalan sendiri. Ya, dia akan tanya, "Ma, besok aku ngapain? Bi, besok aku ngapain?" Ini loh, dari sekolah ini tugasnya, baca. Dia kan bilang, "Oh, ini tugasnya, berarti aku harus mengerjakan ini, aku harus mengerjakan." Iya. Selebihnya biarkan dia yang bergerak. Kita dampingi. Itu programnya kita bentuk untuk kemudian sekolah di rumah. Homeschooling itu kekuatannya adalah pada pembentukan pembiasaan dan pengkondisian. Kemudian mempercayakan kepada anak dia mau melakukan yang mana dulu yang menurut dia nyaman. Bukan memindahkan jadwal dari sekolah ke rumah. Kenapa? Sekali lagi beda. Jadwal di rumah dengan di sekolah itu beda. Di sekolah itu terkondisikan, itu yang paling penting. Di rumah sulit. Mak pagi-pagi harus standby dampingin anak. Emang dia masak? Oke, dia bisa mengatur jam masak. Tapi pekerjaan yang lain yang nampak di mata itu sudah nyantol di pikiran. Dampingi anak, nggak mari-mari sih, delok cucian mama, kurang dijemur. Sih, yang mama tinggal jemur dilut. Ditinggal anaknya juga hilang. Ya Allah, baru aja ditinggal sebentar aja nggak bisa ya. Masih tumpukin aja. Coba, nggak bisa kondisi di rumah itu. Banyak kepikiran, banyak pekerjaan. Dan emak itu orang yang harus serba bisa, harus mengerjakan sendirian. Suami enak, pagi-pagi sudah sarapan berangkat dia, tak tahu lagi urusan anaknya. Emaknya itu yang berhadapan, makanya emaknya stres pulang balik. Dia nggak sakit karena corona, dia sakit karena stres anaknya. Guru gak bisa diprotes sedikit gurunya ngamuk-ngamuk. Coba, gimana? Sedih kan? Makanya saya bilang, sekarang ini memang waktunya semua pembelajaran itu kembalinya ke rumah. Guru itu kalau saya data, Bu, jenengan anaknya berapa ya? Kelas berapa saja? Oke, Bu, kakak itu belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau misalnya kami berikan tugas ke adik jam sekian, apa jenengan kerepotan? Apa jenengan masih punya ada waktu dan seterusnya? Saya kondisikan Pak, bla bla bla. Tapi nanti lah itu bagian enak. Mana yang diprioritaskan, silakan. Jenengan prioritaskan dulu. Sehingga orang tua itu nggak kekejar-kejar, nggak ketumpuk-tumpuk. Ini kadang saya sedih. Di grup kelas anak saya itu
Ibunya sampai bilang, maaf Ustazah, ini HP saya rusak karena sering dipakai. Jadi adiknya nggak bisa ngerjakan tugas sekarang, nurut ke kakaknya. Kakaknya harus selesai sampai jam sekian. Lah adiknya, jadi kadang banyak sekali kisah-kisah pilu yang kemudian akhirnya muncul. Ini nggak sudah belajar, jadinya curhat. Terus bilang, mau sampai kapan? Terus bilang, dan apakah para pemangku jabatan, kemudian orang-orang yang war-war kita harus stay at home dan seterusnya itu ngerti kondisi-kondisi ini? Saya Idul Adha itu hari Jumat, baksos ke Malang Selatan. Saya jalan ke sekolah-sekolah yang di gunung-gunung itu. Jalan raya itu sudah nggak ada sinyal. Apalagi sampai ke gunung. Di situ mereka dituntut untuk belajar online juga, nggak masuk akal. Gurunya cerita, Pak, saya sampai harus naik ke gunung untuk nyari sinyal. Itu pun kadang dapat, kadang enggak. Orang tua, jangankan jernih mau belajar online, HP saja nggak punya HP, coba nunut ke tetangganya, Bu, tolong Bu, sampean foto no anakku ke tetangga coba. Ya Allah sedihnya. Malah akhirnya saya turun untuk kemudian baksos memberikan pengetahuan ke guru-guru bahwa tidak harus belajar online. Gak online itu loh bisa. Gimana caranya saya sampai 2 hari di sana? Nah, orang tua kondisi begini ini, mohon maaf, saya agak khawatir ketika jenengan beri anak ini untuk alasan belajar. Bahayanya luar biasa. Belajarnya itu cuma 5%. 95% anak tidak belajar. Belajar. Kenapa? Di sini itu banyak hal yang jauh lebih menarik daripada belajar di sekolah dulu. Maka saya bilang, tolong minimalisir ya pembelajaran daring itu. Lebih banyak tidak daringnya. Kalau butuh yang online, berikan untuk anak-anak kita yang udah usia SMA. Yang ke bawah jangan dulu. Kalaupun harus, orang tua benar-benar ada di sebelah anak. Benar-benar. Saya punya kemarin cerita itu, rumahnya hampir kebakar. Mak bapaknya berangkat kerja, anaknya dikasih HP karena sekolah. Anaknya nyalakan kompor, HP. Belajar selesai, dia buka game, nge-game dia. Rumah sudah berasap. Baru dia sadar, ternyata dapur sudah setengah kompor. Untung masih selamat. Itu coba luar biasa bahaya. Nah ini harus kita kemudian waspada, kondisikan. Fase parent stress versus self control and problem solving. Oh, kita stres semua, iya, karena kondisi. Tapi apakah kemudian terus-terusan? Jangan. Cukuplah sampai hari ini stres. Selebihnya nikmati saja apa yang bisa kita lakukan, dilakukan. Kalau enggak, jangan motor paksa. Ya. Kenapa anak-anak itu ketika belajar dengan media digital itu mengalami banyak sekali masalah. Anak-anak mereka ketika berhadapan dengan materi-materi tertentu yang kemudian dia harus mengerjakan tugas-tugas langsung, itu sangat kesulitan. Kenapa? Karena anak-anak kita ketika mereka belajar ke lembaga, mereka disekolahkan, masalah besar yang belum muncul pada anak itu adalah self-directed learning. Ya. Jadi kesadaran dia untuk kenapa dia belajar itu yang tidak ada. Akhirnya memang anak-anak kita itu nggak bisa menikmati untuk proses belajar. Ketika belajar itu lambat sekali kemampuan dia dalam menyerap pelajaran. Kenapa? Self-directed learningnya nggak muncul. Kok bisa nggak muncul Pak? Iya, karena selama ini anak kita cenderung dijejali. Mereka cenderung dijejali. Dia tidak diberikan kesempatan untuk memunculkan kebutuhan belajar dia apa. Itu yang menjadi hambatan selama proses pembelajaran baik di sekolah ataupun di rumah.
Maka tugas utama kita itu adalah memunculkan self-direct learning pada anak. Sehingga ketika itu muncul, kesadaran itu muncul, kita tidak perlu nyuruh anak itu belajar. Dia sudah dengan kesadarannya sendiri untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan. Nah, ini masalah besar. Ketika self-direct learning tidak muncul, maka anak stres, orang tua stres. Selesaikan masalah ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali, kita memetakan masalahnya. Anak masalahnya di mana? Oh, dia kesulitan memahami pelajaran. Maka apa yang harus kita lakukan? Menerjemahkan apa yang ada di video tutorial, apa yang ada di Google Classroom dan seterusnya itu ke bentuk yang manual. Jadi panjenengan memang harus kreatif untuk menerjemahkan itu. Lalu mencari waktu yang pas untuk menyampaikan ulang kepada anak. Ini memetakan sekaligus juga kita menyelesaikan. Yang berikutnya Bu, ini yang paling penting, self control kita itu ditingkatkan. Ya. Kenapa? Tugas jenengan sekarang bukan hanya masak, nyuci, nyayur, beli sayur, enggak. Tapi jadi guru untuk anakmu, jadi pendamping untuk anakmu. Nah, mendampingi anak itu jauh lebih sulit daripada dampingi kompor, cucian, selikaan. Kenapa? Benda-benda itu mati. Lah anak kita baru, yuk perhatikan si Mama gatel, si Ama aku amok, si Ama oke. Dan itu harus tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Itu cara self control. Lek gak begitu jenengan langsung naik ke ubun-ubun ini darah. Tanya, mau dilanjutkan atau enggak? Kalau enggak, kapan mau melanjutkan? Sementara ini batas waktu mengumpulkan itu jam sekian. Ngomong ke anaknya, jangan cepet, sebentar lagi dikumpulkan huruf mari. Mama belum masak, belum cuci. Dia apa tahu hubungannya masak dengan belajar itu? Jadi Bu, kalau sudah mulai naik caranya tarik nafas, musnah. Sudah siap nak memulai? Aku harus self controlnya di situ. Dia nggak sanggup Bu, nyuwun cuti sama suami. Mas, aku cuti 2 minggu untuk mendampingi anakmu belajar. Wis gak kuat. Ini tensiku sudah naik hampir 200. Begitu Bu, kalau nggak ngomong ke gurunya, ya karena memang kebanyakan akhirnya menurut saya ibu lah yang jadi korban. Anak itu korban kedua. Ya, karena self control kita itu luar biasa diuji. Ya. Maka selama anak sekolah di rumah, mengkondisikan diri kita itu penting. Bilang ke suami, mulai hari ini sampai dengan waktu tidak terbatas, maka jangan banyak tuntutan ke saya. Kenapa? Karena saya sekarang fungsinya adalah sebagai ibu rumah tangga plus guru bagi 3 anak dengan jenjang pendidikan yang berbeda. Dalam waktu yang sama, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya harus menyelesaikan semua. Bilang kok begitu. Makanya saya nggak mau nyuruh istri saya itu dampingi anak saya belajar. Wes kamu ngapain nih? Karena ternyata istri saya jadi guru itu kerjanya 24 jam coba. Pagi dia Zoom meeting, nanti siang dia bilang lagi, aku nanti mau Zoom meeting lagi. Alamak, nanti habis maghrib, habis isya itu Zoom meeting lagi. Ya Allah, kok nggak mari-mari Zoom meetingmu? Tadi pagi dengan wali murid, siang itu dengan guru jenjang, nanti malam itu dengan yayasan gitu deh. Coba, nggak mari-mari. Saya bilang, aduh, kapan sekolah ini segera masuk ya? Istri saya kok malah jadi nggak selesai-selesai kerjaannya jadi guru. Belum lagi itu dijapri wali murid yang curhat, yang protes, macam-macam. Jadi akhirnya kita sama-sama tersiksa.
Makanya saya bilang, kamu nggak usah nyentuh anak, udah urusan aja urusan. Anak-anak biar dengan saya. Begitu saya sudah nggak sanggup, saya datang ke sekolahnya. Saya berhadapan dengan kepala sekolah, dengan guru kelasnya, dengan istri saya sekaligus. Saya hadapi. Sudah saya ngomong, nyerah. Bendera putih saya dibantu. Untung sekolahnya itu, Pak, saya senang Bapak mau ngomong apa adanya, ya kami percayakan. Iya, daripada saya stres, saya bilang saya mati gak karena COVID ya, penyakit yang lain. Bener, asli. Jangankan jenengan, saya pun, kita semua orang itu sedang teruji sekarang. Makanya saya jadi guru, saya nggak mau bebani wali murid saya, wis. Saya ngenteng-ngentengnya, wis. Jenengan bahagia, kami bahagia. Jenengan pun bayar SPP juga dengan ikhlas. Iya, karena saya nggak banyak nuntut. Anda mau lakukan silakan, nggak mau lakukan, nah, kita cari gimana caranya mau melakukan. Itulah selesai. Jadi kondisi kita dengan anak itu menjadi stres karena tertekan semuanya. Maka sekarang, ayo jangan buat tekanan-tekanan itu menjadi satu hal yang menyakitkan. Pelan-pelan tekanan-tekanan itu dilepaskan, perlahan-lahan. Ya. Kita harus lebih real berhadapan dengan keadaan dan saya berpikir lembaga-lembaga pendidikan itu nggak bisa lagi banyak menuntut untuk menyelesaikan bab sekian, kurikulum sekian dalam waktu yang sekian, nggak bisa. Beda sekarang ini. Saya bilang nggak bisa matematika sekarang, ujian nggak lulus sekarang itu nggak apa-apa, pulang tahun depan besok. Tiwas kemudian kita paksakan dia stres, trauma, ini ngulang, ini gimana? Seumur hidup itu nggak bisa, bahaya. Gak, jangan. Lebih baik anak saya mengulang semua pelajaran daripada dia mengulang fase kehidupannya. Berat. Gak bisa. Jadi jangan buat anak-anak kita dijadikan bahan percobaan dan main-main. Saya gak mau. Saya bilang ke pemerintah, kalau Anda sudah punya konsep yang jelas, Anda sudah menguasai ini, dan ada kemudian hal-hal yang bisa kita pertimbangkan baik buruknya, disosialisasikan, oke, kita lakukan. Tapi kalau enggak, sekarang ini orang tua dan masyarakat di Indonesia itu disuruh bergerak, bekerja, belajar sendiri. Mereka nggak tahu. Mereka hanya menghimbau. Enggak. Saya bilang ke orang tua, anak-anak kita tidak siap belajar secara online sampai bahkan usia kuliah. Kenapa? Karena memang tidak terkondisikan dari awal. Satu. Yang kedua, belum ada konsep yang jelas dengan panduan-panduannya. Yang ketiga, negara kita tidak menyediakan fasilitas. Kita disuruh bayar SPP, beli kuota, menyediakan Android, laptop, disuruh bikin sendiri coba. Nah, pemerintah bagian apa? Menghimbau doang, kok enak? Enggak, saya bilang jangan teruskan pembelajaran online ketika memang belum ada kejelasan. Kenapa? Semua jadi korban. Dan saya protes ke orang dinas. Mana kepedulian pemerintah menyediakan kami fasilitas? Kami harus beli kuota sendiri, bolak-balik ini dan itu. Kita semua yang sediakan. Pemerintah menyediakan apa? Harusnya ketika ditetapkan pembelajaran online, pemerintah menyediakan jaringan wifi gratis, mensupport semua keluarga dengan fasilitas laptop atau Android. Di rumah ada berapa anak? 3 anak, semua disiapkan pemerintah. Bukan orang tua yang pikir balik. Ngeluh. Saya nggak mau. Saya bilang, sediakan. Kalau pemerintah tidak menyediakan, jangan marahi kami kalau kami tidak melakukan apapun. Dan biarkan kami berekspresi dengan cara kami masing-masing. Kenapa? Berat. Sekarang perekonomian, pekerjaan terdampak. Nggak ada yang nggak terdampak. Masih dokter sekalipun yang biasanya prakteknya itu jutaan per hari, sekarang itu nggak ada. Kadung cicilan sudah banyak gitu. Iya, saya punya wali murid itu dokter spesialis anak, nggak berani dia terima pasien, ngeluh dia. Kenapa? Itu cicilan banyak dan seterusnya, pasien juga berkurang. Walaupun dia buka praktek, sudah mulai buka praktek, pasien nggak ada yang mau datang. Lebih suka konsultasi online. Kalau terpaksa baru mereka berangkat ke dokter.
itu pun dia semaksimal mungkin, jangan lama-lama. Ya, semua terdalam. Nah, kondisi begini sedikit banyak kan membuat kita juga stres. Maka hadapi saja dengan keadaan yang stresor itu dijadikan sebagai pemicu untuk membuat kita menjadi lebih baik, bukan membuat kita menjadi lebih tertekan. Nah, anak-anak ada berapa kita kondisikan. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan kita dalam mendampingi dan sesuaikan kemampuan anak kita dalam mempelajari. Itu cara untuk kemudian mendampingi anak-anak kita tanpa harus stres. Dan kekuatan panjenengan sebagai wali murid dan orang tua itu adalah media komunikasi, menyampaikan ke lembaga, ke guru, untuk kemudian tidak terlalu banyak memberikan beban kepada anak-anak dalam proses belajar. Yang biasanya di sekolah itu sehari ada 3-4 mata pelajaran, tolong ketika di rumah cukup 2 saja satu harinya, atau cukup 1 hari 1 pelajaran. Itu akan jauh lebih baik. Kenapa? Itu tadi kesanggupan. Selebihnya berikan kepercayaan kepada orang tua untuk mengelola pembelajaran mandiri. Ya, saya lebih suka kalau ke anak-anak SD itu tugas-tugas pembelajarannya adalah membiasakan rajin membaca, memperkuat literasi. Jadi anak saya yang laki sekarang itu setiap hari dia wajib baca buku, 1 buku. Setelah dia baca, nanti dia harus narasikan. Dia harus ceritakan ke saya, buku yang kamu baca tadi buku apa. Dia ceritakan bukunya ini, tentang ini, dan seterusnya. Nah, dari yang dia ceritakan itu saya akan tanya, apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu? Dari sisi positifnya apa, negatifnya apa? Mana yang boleh, mana yang enggak? Buku apapun dia harus ceritakan begitu. Itu cara belajarnya sekarang. Sehingga dia setiap hari banyak sekali perkembangan-perkembangan karena dia jadi suka membaca. Dan biasanya sekarang itu kalau pas habis maghrib gitu ya, selesai ngaji, terus kita lagi ngapain, itu dia sudah cari buku, dia baca buku. Nah, itu jauh lebih menarik menurut saya daripada dia harus mengerjakan soal-soal yang dari video ustaz-ustazah. Ya. Itu saya lebih suka. Dan saya bilang ke ustazahnya, anak saya tidak mengikuti pelajaran yang di sekolah ya. Hari ini bahas tema apa itu saya nggak tekankan di situ. Saya menekankan di sisi yang lain. Tapi saya nggak kehilangan akal ketika dia membaca buku gitu. Itu saya sudah baca buku temanya dia. Tema 1, tema 2, tema 3. Saya pelajari, saya baca habis. Begitu dia membaca buku tentang satu masalah gitu, saya akan ingatkan, ternyata itu ada dibahas di buku tema. Kemarin dapat buku paket kan, buku tema, ya, itu ada di tema 3. Coba buka. Iya tapi, oke kita buka bareng. Nah ini loh, itu dibahas di kelas 4 belajar. Kamu baca di buku itu ya, sama nggak? Oh iya, sama. Oh iya, coba tak baca. Dengan sendiri dia dibaca buku temanya dia. Oke, sekarang di buku tema itu ada pertanyaan. Kira-kira kamu bisa jawab nggak? Enggak, nanti aja. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Nanti di satu saat dia baca, kemudian dijawab sendiri sama dia. Itulah belajar. Saya tinggal foto, cepret. Anak saya, mohon maaf, tidak membaca buku tema 1, dia sudah langsung tema 3. Karena ustazahnya itu tema 1 dulu habis, baru tema 2, tema 3. Enggak, anak saya langsung tema 3. Oh gitu ya Pak. Terus tema 1-nya apa sudah dibaca tentang ini? Belum dibaca sama sekali. Ditoleh aja enggak. Tapi dia sudah ke tema 3. Oh yes, enggak apa-apa Pak. Nanti pelan-pelan. Gitu cara saya ke ustazahnya. Boleh, ya diperbolehkan saja. Tapi itu cara. Sehingga saya enggak stres. Istri saya pun enggak stres. Ya. Jadi kami pempola. Nanti harapannya ketika dia sudah tumbuh itu berikutnya sudah nggak sulit. Dia baca sendiri. Saya lihat buku-buku saya yang saya berikan itu tebel-tebel itu sudah dilahap sama dia. Apalagi buku tema yang segitu itu sebentar dilahap. Dan saya bilang ke istri, jangan membuat anak itu jadi kupu. Begitu habis membaca buku tema, 1 bab langsung ujian, langsung kerjakan soal. Enggak. Biarkan aja dia mencerna dulu. Dia mencerna dulu semua apa yang dia pelajari, nanti pelan-pelan kasih pertanyaan. Saya nggak langsung ini loh, kerjakan nggak? Saya baca pertanyaannya, saya foto di HP. Nanti ketika saya ngobrol dengan dia itu saya cari
Oh ini ada pertanyaan. Terus saya tanya ke dia, nih ada pertanyaan gini loh. Misalnya ya, ketika membahas itu kita kan lihat dingin begini-gini, itu menurutmu apa? Kira-kira tahu nggak kita sekarang berada di cuaca apa? Nggak tahu. Saya sambil baca, sambil ngobrol ke dia. Nah pertanyaannya adalah, itu pertanyaan buku tema. Dia kerasa nggak? Enggak. Dia nggak kerasa. Nah nanti ketika sudah jawab baru bilang hebat. Itu pertanyaannya ada di buku tema 1. Nggak percaya delok. Nggak harus sekarang, besok-besok juga nggak apa-apa. Jadi penasaran itu nanti dibuka. Oh iya ya, pertanyaannya dia sudah merasa bisa menjawab, dia jawab aja semua. Padahal ustazahnya cuma menyuruh sampai bab 5, dia sudah jawab sampai bab selesai. Foto aja laporan, cepret, anak saya sudah selesai buku tema 1. Temannya masih setengah atau baru memulai, dia sudah selesai. Gampang kan? Jadi kondisi begitu sebetulnya bisa kita jalankan, cuma tinggal gimana akal-akalannya saja. Nah, masalahnya adalah pelaku juga itu sangat tergantung. Kalau jenengan pelakunya, saya agak pesimis. Saya agak pesimis karena pekerjaan jenengan banyak. Tapi kalau kemudian jenengan bekerja sama dengan pasangan, insya Allah jadi lebih mudah. Ya tahu begitulah. Mas bilang kapan dengan pasangan suami, saya pagi itu sekarang tugasnya jadi guru anak-anak, jadi saya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, ibu sampai pulang. Begitu sampai pulang, itu pekerjaan. Nah, saya kan tidak menemani anak-anak, bilang gitu. Itu insya Allah jauh lebih adil dan Anda akan hilang dan terhindar dari stres. Ini yang terakhir, anak adalah emergent kurikulum, suka beraktivitas, observer, kaya akan bahasa dan peneliti. Ya, jadi Bu, modal anak kita itu sudah ada. Ya, mereka itu sudah punya kurikulumnya. Jadi buku-buku paket, modul-modul pembelajaran itu sebetulnya sangat mudah dilahap oleh anak kita, karena mereka sudah punya modal ini. Ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya bahas sebelumnya, sebetulnya cara penyampaian pengelolaan itu yang sangat menentukan apakah dia menjadi masukan yang positif, pembelajaran yang baik, atau justru sebaliknya. Ya. Ini, jadi saya mengatakan seperti itu tadi karena sudah ada teori dan ada pegangannya. Karena itu emergent kurikulum. Ya. Dia adalah kurikulum sendiri. Maka anak itu dia belajar bisa jadi mulainya dari ujung dulu ke tengah baru ke awal, atau dia dari tengah ke awal ke ujung, atau dari awal, tengah, ujung. Itu masing-masing anak punya kemampuan itu. Jadi tinggal kita sekali lagi mempercayakan bahwa anak-anak itu bisa dan mampu. Insya Allah, selama kita mampu melakukan itu, panjenengan gak akan stres dan anak-anak pun akan enjoy selama sekolah dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Atau sudah cukup? Ya Bu, silakan.
ya, yang paling penting ke anak itu adalah lihat bagaimana perkembangan tanggung jawabnya. Kalau anak kita itu tanggung jawabnya bagus, no problem. Artinya dia akan mampu mempresentasikan dirinya tentang apa yang dia lakukan. Nah, khawatir itu semua orang tua merasa khawatir. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena khawatir itu nanti akan menjadi doa secara tidak langsung. Ya, jadi kalau jenengan mengkhawatirkan berlebihan, itu jadinya adalah penyakit kecemasan. Nah, kalau sudah seperti itu, dia akan lahirnya lama-lama jadi doa, karena masuk ke alam bawah sadar yang kemudian terulang-ulang, berpikiran buruk akhirnya. Maka kecemasan itu boleh, tapi jangan berlebihan, dan utarakan. Ya, kalau misalnya jenengan kesulitan untuk meredam, utarakan ke anaknya. Mama itu khawatir kalau kamu itu motoran, bla 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 dan seterusnya. Dan dengarkan jawabannya dia, kemudian tumbuhkan kepercayaan kepada anak bahwa dia akan mampu bertanggung jawab. Itu sikap yang harus dimunculkan. Jadi anak itu selama dia dekat dengan kita, kemudian kita berikan kepercayaan, dia bertanggung jawab, dia menghargai, insya Allah aman. Ya. Dan anak-anak usia-usia 10 tahun ke atas itu memang keadaan perkembangan mereka yang muncul itu salah satunya adalah mereka suka sekali dengan challenge, tantangan. Ya. Dia suka sekali dengan tantangan, dia suka sekali dengan petualangan, karena dia ingin menemukan sensasi tersendiri dan dia ingin memuaskan keadaan rasa ingin tahu. Selama itu benar, baik dan terkontrol, nggak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan dan menyerempet bahaya, ini yang harus dicegah. Jadi anak-anak itu harus ditumbuhkan. Bahkan usia mau menginjak 10 tahun, anak laki-laki terutama harus dikasih challenge, harus dikasih tantangan, biar dia menjadi tangguh, ya, menjadi tangguh. Makanya Rasulullah itu usia 10-11 tahun itu antara usia itu kan melakukan perjalanan untuk kemudian berdagang kan ke negeri Syam. Karena apa? Salah satunya di situ ada challenge, tantangan untuk dimunculkan. Nah, anak-anak perhatikan lingkungannya, siapa teman dekatnya, komunitas yang dia ikuti, kemudian apa saja kegiatan-kegiatan mereka, dan sejauh mana kemudian dia bisa menikmati di komunitas itu. Tugas ibu adalah membantu dia menarasikan. Jadi setiap dia habis melakukan aktivitas dengan komunitas dan seterusnya, ketika pulang dia sudah istirahat, suruh dia menarasikan. Menarasikan itu menceritakan apa yang dia temukan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa sih manfaatnya dari kamu melakukan itu dan seterusnya. Itu penting, sangat penting sekali, bahkan untuk semua anak, ya, bahkan untuk semua anak. Karena di situ nanti dia bisa mempresentasikan diri dan tentang kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Itu tanggung jawabnya nanti bagus, tingkat kesadaran dia dan kepeduliannya juga tinggi. Dia akan berempati tentang, oh kita cemas gitu. Oh ternyata saya melakukan ini, saya khawatir, maka saya harus menjelaskan bahwa gak perlu khawatir ma, dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Oke. Nah, dengan sikap guyonan suami itu, ya saya pikir suami itu laki-laki rata-rata itu selalu bersikap rasional dan cenderung mengutamakan logika daripada perasaan. Jadi ketika suami bilang, udahlah kamu gak usah melayani, gak usah repot, kamu sudah capek, ya udah, gak usah dipusingkan. Begitu. Kenapa? Karena laki-laki itu cenderung to the point, dan mereka di satu sisi memang susah untuk mengungkapkan kepeduliannya kepada istri atau wanita. Karena laki-laki itu lebih banyak memendamkan. Nah, ketika jenengan punya kendala dan seterusnya, menyampaikan itu jangan panjang. Kalau jenengan panjang, itu jawabannya begitu. Apa saya perlu cari asisten baru? Gitu. Karena jenengan kepanjangan. Jadi jangan panjang-panjang kalau sama laki-laki, ya. Singkat, padat, jelas, to the point, jeblok, selesai. Selebihnya dia akan mikir sendiri dan dia akan menemukan. Dan laki-laki itu nggak mau ribet bu kalau nyari solusi. Yang paling mudah, yang paling mudah. Yang jenengan pikirnya panjang, ya jawaban paling mudah itu yang dia temukan, cari asisten. Itu kan simple sebenarnya. Loh, aku tadi belajar, kok kurang sekian. Jenengan cerita ke suami kan jawab, sudah ikhlaskan saja, selesai.
Jangan jenengan panjang. Yo nggak iso. Wong iku lho aku belanja lah semua rugi lah saya panjang ya mesti. Gak mari-mari dan suami gak suka gitu. Jadi jenengan sampaikan seperlunya. Oke, dia menjawabnya apa sudah, jangan diperpanjang. Gitu. Karena kalau jangan perpanjang ya perasaan Anda akan berkembang macam-macam. Tibanya perpanjang ada rencana ya. Tak sutil lah gitu. Jadi seperlunya Bu dan jenengan ketika curhat ke suami itu jangan minta tanggapan. Ya. Jadi karena laki-laki itu dia lebih suka mendengar daripada menanggapi. Gitu. Jadi kalau cerita curhat itu jenengan curhat aja. Nah, dia biasanya akan bertanya, sudah selesai. Nah, kalau jenengan jawab sudah, ya sudah, dia tidak akan minum. Jangan bilang, ya Allah, aku ini boleh dikei solusi apa gitu. Bisa memang tipe-tipenya laki-laki itu nggak langsung solutif dia, pikir dulu atau mendengarkan dulu. Semua laki-laki begitu rata-rata di negara ini. Kalau di negara lain mungkin beda gitu. Ya. Gitu. Ada lagi? Kita sudah cukup. Yuk ibu dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 2 anak Ustaz ya. Yang pertama itu SMP. Dia itu sekarang online-nya 3 jam. Mulai jam 7 sampai jam 10. Itu bagaimana ya Ustaz? Apa saya harus mendampingi terus sebagai orang tua atau kadang-kala saya dampingi? Tapi saya pikir kalau saya dampingi terus dia nggak mandiri gitu. Dia selalu menggantungkan dirinya. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Kan sudah ada jadwal ya, jadwal yang pasti. Maka ibu ajak dia bicara. Jadi ajak dia bicara untuk kelas itu dari jam berapa sampai jam berapa. Oke, ibu dari jam sekian sampai jam sekian itu tugas ibu apa. Nah, tanya kamu butuh didampingi atau tidak. Kalau dia butuh didampingi itu di jam berapa, mama akan dampingi. Atau buat kesepakatan ketika dia mengalami kesulitan dia boleh memanggil kita dan minta bantuan kita. Dan komitmennya adalah jenengan kalau sudah anak minta bantuan maka apa yang dilakukan itu harus diberikan. Kemudian pendamping itu. Nah, buat komitmen seperti itu dan buat aturan. Aturannya itu penting sekali dan ini harus disampaikan oleh ayah sebetulnya. Aturan itu apa? Aturannya adalah ketika jam pelajaran maka dia hanya boleh menggunakan dan memanfaatkan fasilitas wifi atau gadget itu hanya untuk belajar. Di luar itu nggak boleh. Kalau misalnya kepingin maka dia harus mengajukan izin. Itu cara. Ya. Nah, di satu sisi ketika jenengan tidak mendampingi dia, perkuat rasa tanggung jawabnya dengan, nah mama menghargai kamu karena kamu menganggap tidak bisa bertanggung jawab. Nah itu penting disampaikan untuk membangun rasa percaya diri dia bahwa dia mampu. Berikutnya baru sampaikan setelah selesai maka kita akan evaluasi. Ini yang jarang dilakukan oleh orang tua. Tidak ada evaluasi ketika anaknya sekolah di rumah. Menggunakan apapun itu nggak dievaluasi. Kalau menurut saya itu bahaya. Jadi dievaluasi dengan mana pekerjaanmu, kemudian apa aktivitas yang kamu lakukan. Itu dilacak sehingga kita akan cepat mengantisipasi hal-hal yang ketika itu buruk itu untuk diselesaikan. Karena banyak ternyata sekarang itu, maaf, anak-anak yang pegang gadget sekian usia SMP dan SMA itu ternyata mohon maaf terpapar pornografi. Karena apa Bu? Ya, temennya di awal mengatakan, wah stres, iki lo gaya refreshing, itu mengirimkan hal-hal yang berbau konten pornografi. Ada satu sekolah yang anak-anaknya pegang HP semua itu terpapar semua dari satu tempat. Karena mereka merasa satu grup, satu penderitaan, satu rasa, satu macam-macam itu. Share itu cepat Bu. Makanya saya ngerinya ketika belajar menggunakan media gadget itu kan tidak berbatas dan sangat cepat sekali informasi-informasi itu masuk dan kita nggak bisa kontrol.
Informasi satu masuk, kita lengah, itu sudah ketumpuk dengan banyak informasi. Dan kita malas untuk scrolling. Kita malas untuk melakukan check and recheck. Kadang pengumuman itu sudah ada, tapi karena kita ketinggalan tumpukan-tumpukan terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Akhirnya kita muncul di bawah itu takut, oh no opo sih. Dan teman yang lain itu dengan instan menjawab, iki lo, sangat jarang yang menjawab. Coba scrolling ke atas, dibaca. Itu kadang ada yang komentar begitu, halah kesuwen, dah cepet jawab ono. Itu loh yang bahaya. Ya, gak mau cari akar awalnya itu apa. Nah itu Bu harus dilakukan. Jadi evaluasi jangan lakukan untuk kemudian nanti bisa mencari manfaat dan menemukan metode. Karena anak SMP masih sangat rendah. Jadi baik begitu. Monggo yang belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Kak, bagaimana dengan metode pembelajaran anak yang datang ke rumah gurunya? Anak berkunjung ke rumah gurunya, belajar di sana, sehingga situasinya menurut anak lebih menyenangkan dibandingkan di sekolah. Dengan penampilan mungkin tidak memakai seragam, tidak terasa formil kalau belajar di rumah gurunya. Yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana membentuk pola pikir anak bahwa tiap hari tugas itu bukan sekedar formalitas. Kadang-kadang misalnya dari sekolah, hari ini sudah salah rekam belum? Foto. Terus ngajinya setoran, disuruh voice note. Terus misalnya tugas-tugas itu dikerjakan anak-anak seakan itu formalitas saja. Jadi mereka tidak merasakan nilai-nilainya. Oh, sholat duha ini karena begini, penjelasannya kurang dari sekolah, dan mereka juga sekedar menyetor pekerjaannya. Bagaimana orang tua membentuk pola pikir anak bahwa memang yang dilakukan dari tugas dari sekolah ini memang ada istilahnya menjadikan mereka menyadari bahwa itu harus dilakukan, bukan hanya sekedar hari ini setor, kamu sudah sholat duha, hari ini setor, kamu sudah ngaji. Melakukan sesuatu nggak hanya sekedar melaksanakan tugas tanpa makna. Baik. Kalau istilahnya anak berkunjung ke guru atau guru berkunjung ke rumah itu kan istilahnya luring ya. Jadi luar jaringan. Boleh nggak selama bisa menjamin keamanan dan itu disepakati, silakan saja. Karena menurut saya memang aktivitas anak belajar itu dia perlu variasi ya. Artinya dia berkunjung ke gurunya atau gurunya berkunjung ke rumah, itu penting. Tapi menurut saya daripada kemudian mengunjungi begitu, kenapa nggak sekalian ke sekolah aja? Gitu. Saya kan dulu ada istilah kami itu adalah teacher home care, guru yang berumah. Guru ke rumah ini dengan catatan memang anak nggak boleh keluar, tapi orang tua masih mengizinkan guru ke rumah. Itu kami adakan teacher home care, guru berkunjung ke rumah. Tapi yang orang tua mengizinkan anaknya keluar, saya nggak mau berkelompok di rumah salah satu teman, enggak. Kumpul itu di sekolah. Kita batasi satu hari berapa anak. Itu jauh. Dan pembelajaran itu tidak ikhlas. Kalau di sekolah saya itu kita belajarnya di luar ruangan. Karena di fase pandemi begini ini suhu ruangan dan sirkulasi ruangan itu udaranya kurang bagus. Dan kalau misalnya ada yang sakit itu dia mulaknya di situ. Jadi kita potensinya kena cepat. Nah, kalau di luar ruangan itu cenderung lebih santai, kemudian udara juga lebih bagus, anak-anak juga langsung berinteraksi dengan nature, gitu, alam dan seterusnya. Itu menurut saya jauh lebih efektif. Apalagi sekolah ini kan luas halamannya. Berkumpul aja di kelompok-kelompok kecil di halaman sekolah untuk kemudian mengadakan proses tatap muka yang nggak usah lama, paling 1-2 jam sudah cukup gitu. Nah, ini itu sudah diteliti. Jadi di Kansas Amerika dan di, kalau saya tidak salah, Colorado, itu saya membaca artikel jurnal terbaru mereka, itu disampaikan bahwa di sana itu sekolah-sekolah sudah mulai dibuka karena memang sudah
diperlukan dan mengantisipasi keadaan-keadaan yang anak jenuh. Nah, hanya saja kemudian diteliti bahwa pembelajarannya itu dilakukan sangat baik ketika dilakukan di luar kelas dan dilakukan di alam. Nah, ini sesuai dengan sebuah buku yang berjudul Nature Study, buku Anna Kastlow itu menjelaskan tentang banyak hal yang kemudian ini memberikan efek bagus, ya. Nah, jadi anak-anak itu ketika misalnya dia harus berkunjung, sebaiknya di luar ruangan saja, jangan di dalam ruangan, seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana tentang membangun kesadaran. Membangun kesadaran itu kan bentukan, Bu. Makanya saya bilang pentingnya menarasikan. Jadi ketika anak dapat tugas dari sekolah atau dia habis belajar sesuatu, itu dia harus menarasikan, menceritakan. Kenapa? Dengan menceritakan, anak itu bisa menemukan makna. Itu satu. Terus yang kedua, anak itu ketika dia menarasikan, menemukan makna, dia akan menanam itu di bawah alam sadarnya. Karena pengetahuan yang dia miliki itu tersampaikan, itu akan memberikan feedback kepada dirinya. Nah, itu bagusnya adalah itu akan tertanam nanti di bawah alam sadar. Berikutnya adalah pembiasaan melalui keteladanan. Jadi anak itu ketika sholat, ketika kemudian mengaji, itu dia harus diberikan keteladanan lewat orang tuanya. Jadi kalau orang tua sering melakukan, maka otomatis anak itu akan meniru. Dan menirunya anak itu, dia mesti insya Allah punya makna. Apalagi kemudian panjenengan sebagai orang tua sering ajak dia ngobrol, bercerita dan sebagainya. Nah, itu sangat bagus sekali, sangat dalam untuk membentuk habit. Saya alhamdulillah selama anak belajar dari rumah itu punya banyak waktu dan kesempatan ketika menemani anak mengaji. Jadi dia kalau ngaji, saya yang menyimak. Kemudian selesai mengaji itu nanti saya kasih Quran terjemahan. Saya tunjukkan kamu membaca dari ayat sekian sampai ayat sekian. Coba kamu pilih ayat mana yang mau kamu baca terjemahannya. Jadi nanti dia bilang, nah aku mau baca ini. Oke, dia baca artinya, terjemahannya. Nanti saya tanya, apa yang kamu tangkap dari yang kamu baca? Dia menceritakan apa, baru nanti saya jelaskan. Maksud ayat ini adalah tentang apa? Bagaimana asbabun nuzulnya? Seperti apa Allah menginginkan dan seperti itu nggak usah lama-lama, 15 menit saja itu sudah luar biasa. Nah, itu saya merasa ya Allah luar biasa ketika ada corona begini, saya jadi punya banyak waktu juga akhirnya untuk membersamai anak sholat, ngaji kayak gitu. Nah, itu bagus Bu ketika dengan buat kondisi seperti itu menanamkan makna yang luar biasa. Akhirnya dia melakukan sesuatu itu karena kesadaran, karena dia tahu itu ada maksudnya. Nah, dari mana dia tahu? Dari pembelajaran makna itu. Jadi kalau kita cuma ngasih tugas tapi nggak pernah menjelaskan, ya dia akan pernah paham. Orang bisa berubah melakukan dengan sesuatu dengan baik itu karena dia paham, karena dia tahu maksudnya. Kita orang tua kenapa rajin sholat, mau melakukan sholat duha, sedekah dan sebagainya? Karena kita tahu manfaatnya, kita sudah belajar. Karena anak kita pernah nggak belajar sampai sejauh itu? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Muhammad Bisawab, ibu sudah jam 10 lewat, tidak terasa. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, yang kita pelajari, kita diskusikan hari ini memberikan manfaat dan memberikan sedikit kelegaan setelah sekian lama merasa tertekan dengan keadaan. Dan semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam keburukan, penyakit dan wabah yang sekarang sedang melanda. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada kita. Kalaupun tidak, semoga Allah selalu melindungi kita dan Allah memberikan kesehatan, kebaikan dan kemanfaatan dari kehidupan yang seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit, yang mereka terpapar COVID, diberikan oleh Allah kesembuhan dan kesehatan. Allah segera angkat penyakit-penyakit itu dan Allah berikan mereka kehidupan yang lebih baik setelahnya. Kalaupun ada yang kemudian sampai Allah panggil karena mungkin asbab penyakit itu, semoga Allah menerima dosa-dosa mereka, mengampuni dosa-dosa mereka dan
menerima semua amal kebaikan mereka. Kita berdoa semoga mereka semua husnul khotimah. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Bonus waktunya cukup lama. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Jangan lupa Ibu, minggu depan insya Allah tetap ada kajian rutin lagi di sini. Baik, sebelum kita tutup kajian kita hari ini, kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.